tidak dapat pujian dari manusia, itu kesempatan kita mendapat upah dari sorga. Yang lihat itu Tuhan. Saya mau ulangi begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Siapa yang menentukan? Tuhan. Jadi kalau gajimu udah naik-naik, jangan marah sama Tuhanmu, jangan marah sama bosmu. Periksa kerjaanmu. Tuhan tak buta, Tuhan tak tidur. Siapa yang pelihara hidupmu? Berkat Tuhan itu bukan cuma dari gaji. Berkat Tuhan itu bisa datang dari sana sini. Kalau kamu percaya berkat Tuhan itu ada, jangan selalu ngarepin manusia. Biarpun Tuhan pakai manusia berkati kamu, jangan mendewakan manusia itu. Lihat Tuhan, jangan aji mumpung, jangan memanfaatkan orang. Jadi orang tuh harus tahu terima kasih. Orang yang hidup karena panggilan tak bisa ngarep angka, tapi ngarep Tuhan. Teladani apa yang Tuhan sudah beri. Saya mau kasih tahu, sama Tuhan itu iman tak masuk akal. Tapi hidup perlu pakai iman. Orang kalau punya iman, dia kerja itu buat Tuhan. Kerja tuh sungguh-sungguh. Percaya Tuhan. Aku di sini karena Tuhan. Saya mau bilang gini, iman membuat kita melihat apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan bagian yang menjadi upah bagi kita. Yakini bahwa kita tuh makan dari tangan Tuhan. Jangan letakkan keyakinanmu pada gaji, akan putus asa kamu. Dan berkat Tuhan itu bisa datang dari segala penjuru, katakan amin. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tahu nggak, Tuhan tuh nggak mandang orang. Emang Tuhan pilih kasih? Nggak ada. Setiap orang akan menuai hasil perbuatannya sendiri. Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Banyak orang Kristen mengandalkan kasih karunia Tuhan. Berdoa banyak, berharap banyak, tidak berbuat banyak. Itu namanya mengandalkan kasih karunia, tapi bermental pecundang. Imanmu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak disertai dengan perbuatan. Katakan amin. Saya tadi katakan, yang sering menggagalkan doa kita adalah perbuatan kita sendiri. Badai itu datang harusnya membuat kita belajar dari kesalahan. Yang terakhir, bagaimana kita terbang di atas badai? Look up. Larilah kepada sumber kekuatanmu. Salah kalau justru turun ke bawah. Contoh, kita tahu mata air di atas gunung sana. Tapi Bu, harus mendaki. Mendaki enggak kamu? Lah kamu perlu air. Jangan begitu melihat, aduh harus mendaki. Lah kamu perlu air enggak? Look up. Hadapi badai. Saya mau bilang gini, kalau ada badai, rendahkan hati, belajar mengandalkan Tuhan. Jangan lari sama manusia. Jangan ada masalah tuh dikit-dikit curhat sama teman, curhat sama pacar. Nomor 1 respon kita itu cari Tuhan. Berlarilah kepada sumber kekuatan. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Tuhan tuh mau melimpahkan kekuatannya. Cuma salahnya kita tidak lari pada sumber kekuatan kita. Badai akan selalu datang. Berlarilah pada sumber kekuatan. Pakai badai untuk mendengar Tuhan. Ayub 38 ayat 1 dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari mana Tuhan menjawab Ayub? Katakan dari dalam badai. Berarti ketika badai datang, kita kalau lihat ke atas, look up, kita memberi kesempatan Tuhan menyatakan keinginannya. Kadang-kadang badai itu bagus supaya kita tahu jangan ke situ, jangan lakukan itu. Waktu saya tertekan, saya stresnya luar biasa. Tapi di tengah badai itu, saya memutuskan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pagi, siang, malam, saya cuma tanya Tuhan satu hal, apa yang kau mau dengan hidupku? Saya mau bilang gini, kalau kalian lagi ngadapi masalah, jangan fokus doanya minta diberkati. Salah. Tanya apa kehendaknya untuk hidupmu. Mendengar Tuhan dari dalam badai. Tanya Tuhan, what do you want from me, Lord? Saya tanya Tuhan, dan Tuhan bicara dari dalam tengah badai. Saya percaya kadang-kadang badai itu membuat kita berbalik kepada Tuhan. Badai itu membuat kita jadi ngerti
kekuatan kita tidak seberapa, kita perlu Tuhan. Badai membuat kita sadar, siapa saya tanpa Tuhan? Ternyata saya bodoh, saya nggak tahu apa-apa. Ternyata firman Tuhan yang saya pikir saya udah tahu banyak, gak bisa menolong saya. Saya butuh Tuhan. Kalau kamu mau naik ke atas, katakan Tuhan, berbicaralah. Dengar Tuhan di dalam badai.